Kekaguman saya pada Pak Yai Zubair, ya. Bahkan orang-orang mengenal Pak Zubair itu saking ahlinya ilmu falak, orang-orang mengenalnya begitu ya. Memang beliau ahli, itu bisa meramal kapan itu daun itu jatuh. Nah ini yang wah ini kok luar biasa gitu ya. Itu luar biasa. Sehingga ini mendorong saya untuk menekuni ilmu falak walaupun ternyata di dalam ilmu falak nggak ada itu ya, itu hanya rumor di masyarakat seperti itu ya, itu rumor saja ya. Jadi kenyataannya kita nggak, itu kan bagian dari biologi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh untuk mengenalkan diri saya bahwa nama saya Slamet Hambali. Ya, saya salah satu dari murid Al-Mukarram, ya, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani. Ya, dan saya merasa beliau itu sangat-sangat menyayangi saya. Ya, tentu saja saya juga sangat sayang beliau, sering berkunjung pada beliau, dan saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau walaupun yang saya peroleh baru sedikit. Ya. Saya sering juga di samping saya belajar beliau di kampus UIN di IAIN ya, maaf waktu itu masih IAIN belum UIN. Di kampus IAIN yang lokasinya berada di Jalan Ki Mangunsarkoro 17 Semarang ya. Kalau tidak salah itu tahun 1975 beliau mengajar ilmu falak. Kemudian di samping itu saya juga tetap meneruskan silaturahim dengan beliau walaupun saya sudah lulus ya, itu tetap menjalin silaturahim ya, dan beliau sangat senang. Dan saya ketika berkunjung ke Pak Zubair ini saya juga sering ketemu dengan orang-orang pengadilan agama yang belajar ilmu falak kepada beliau ya. Belajar terus terang aja ya, belajar khulasoh langsung kepada beliau. Kenapa kok orang-orang pengadilan agama, para hakim agama belajar ilmu falak? Karena pada waktu itu hakim agama ini punya tugas terkait dengan hisab ru'yah ya. Baru tahun 2006 saja itu hisab ru'yah dipindahkan dari pengadilan agama ke urusan agama Islam, Kemenak ya. Dan beliau sering memberikan nasihat pada saya, dan yang saya tahu sebagai bukti bahwa beliau itu senang saya dengan ilmu, karena saya suka ilmu falak ya, beliau itu sering cerita kepada teman-teman beliau, pada murid-murid beliau yang lain ya. Saya dengar dari salah satu bisa dikatakan teman beliau atau murid beliau ya, itu Pak Kiai Haji Fatoni ya. Itu beliau cerita, Pak Fatoninya sudah almarhum Pak Fatoni sekarang. Beliau cerita kepada saya bahwa Mbah Zubair itu sering menceritakan panjenengan, nah begitu, Slamet Hambali. Beliau sangat senang kalau Slamet Hambali itu menekuni ilmu falak ya. Nah, dan itu diceritakan tidak hanya pada beliau, yang lain juga begitu ya. Ini beliau merasa senang sekali saya itu menekuni ilmu falak, termasuk saya mempelajari kitab Khulasoh Wafiyah. Nah, itu yang terkait dengan saya ya. Dan saya tahu bahwa beliau itu keilmuannya tidak hanya ilmu falak ya, tapi beliau ini juga ahli di bidang tafsir, bidang hadis ya,
ulumul hadis, fikih, ya beliau itu ahlinya, ya beliau itu ahlinya. Ya itu yang saya alami secara langsung dengan beliau. Dan beliau menitipkan waktu ujian skripsi, saya masih ingat, ya ini beliau menitipkan kepada Pak Doroji, ya supaya saya ini diteruskan ikut mengajar di IAIN Wali Songo. Nah, itu beliau, ya. Dan sebetulnya sebelum saya ujian skripsi itu tahun 1979, tapi saya sejak tahun 1977 itu saya sudah ditunjuk menjadi asisten beliau mengajar ilmu falak di IAIN Wali Songo, ya, yaitu saya waktu itu tingkat 5, saya mengajar pada tingkat 3. Nah, jadi adik kelas saya langsung waktu itu sudah menjadi asisten beliau mengajar pada tingkat 3, tapi saya ujian munaqashahnya tahun 79. Nah, seperti itu yang saya alami secara langsung dengan beliau. Oke. Ya, ada banyak hal yang cukup menarik, ya. Pertama, yang menarik saya itu kekaguman saya pada Pak Yai Zubair, ya. Bahkan orang-orang mengenal Pak Zubair itu saking ahlinya ilmu falak, orang-orang mengenalnya begitu, ya. Memang beliau ahli, itu bisa meramal kapan itu daun itu jatuh. Nah, ini yang wah ini kok luar biasa gitu, ya. Itu luar biasa. Sehingga ini mendorong saya untuk menekuni ilmu falak walaupun ternyata di dalam ilmu falak nggak ada itu, ya. Itu hanya rumor di masyarakat seperti itu. Ya, itu rumor saja, ya. Jadi kenyataannya kita nggak, itu kan bagian dari biologi, ya. Ya biologi. Jadi kita ilmu falak nggak ke situ. Dan di samping itu ketika saya di aliyah itu ada mata pelajaran ilmu falak, ya. Itu saya merasa ilmu falak itu juga cukup menarik, ya, karena ini mempelajari tentang alam semesta, ya. Apalagi kemudian setelah saya baca kitab Khulasoh, itu ada tabel di halaman 212. Ini adalah sistem penanggalan Masehi dan Hijrah Urfi yang sangat mudah, ya, sangat mudah. Dan kemudian alhamdulillah kemudian saya kembangkan, ya. Kalau pakai Khulasoh kan kita harus membuka terus, tapi kemudian saya kembangkan, saya bisa melakukan perhitungan sendiri tanpa harus, sehingga kalau satu contoh, dan ini selalu saya sampaikan pada mahasiswa, harapan saya juga mereka juga bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Kita mencari hari di penanggalan Masehi ataupun di Hijriah Urfi, kita tidak harus membuka buku, buka laptop, ya. Itu sudah kami sampaikan, ya, sehingga ini adalah bentuk pengembangan dari kitab Khulasoh. Di sana sudah ada petunjuknya, kemudian kita kembangkan sendiri, ya. Dan itu saya tuangkan saya tulis di buku Almanak Sepanjang Masa, ya. Itu bisa dilihat buku saya Almanak Sepanjang Masa, dan ya, itu yang saya lakukan seperti itu. Kalau itu juga yang namanya ilmu falak ini kan, ya tentu kita harus mengetahui, memahami, dan bahkan menguasai terkait dengan arah kiblat, waktu sholat, kemudian penanggalan Masehi Hijriyah, penanggalan Syamsiyah dan penanggalan Qamariyah, kemudian gerhana. Tentu saja itu minimal itu kita harus tahu, ya, harus tahu. Nah, di sini, dan kalau kita membaca Khulasoh ini, itu semua ada di sana lengkap. Bahkan kalau saya menyebutnya Khulasoh itu sebetulnya itu buku astronomi. Kan kebanyakan ilmu falak itu hanya membicarakan masalah penanggalan kiblat, waktu ke arah kiblat, waktu sholat, ya, gerhana, itu aja. Tapi di Khulasoh ini tidak hanya itu, ya. Bicara tentang bumi, ya
bagaimana seperti apa jarak bumi matahari, bumi bulan itu sudah di sana juga ada ya disebutkan. Kemudian planet-planet itu juga disebutkan semua. Perhitungannya menghitung ecliptic longitude planet juga ada di kitab Khulasoh. Bahkan juga bintang-bintang tidak hanya itu, bintang-bintang yang jauh pun juga ada tabelnya untuk menghitung ecliptic longitude-nya. Ya, seperti itu. Sehingga kalau saya mengatakan Khulasoh itu masuk kategori buku astronomi yang ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Ya, lebih luas daripada ilmu falak. Itu yang saya tahu seperti itu. Ini setahu saya beliau ya ilmu falaknya itu ya astronominya itu diperoleh ketika beliau ya mendalamnya beliau di Timur Tengah ya mendalamnya beliau di Timur Tengah ya ketika sebelum ke Timur Tengah beliau sudah belajar di Termas ya itu terkenal bahwa pondok pesantren yang mengajarkan ilmu falak sejak dulu zaman dulu itu adalah Termas, pondok Termas ya tapi beliau sampai lebih jauh itu tentu itu di Timur Tengah ya di Mesir. Beliau juga pernah di Madinah ya Makkah di Mesir ini beliau jalani semua dan tentu beliau tidak menyanyiakan waktu pasti beliau adalah juga memperdalam kajian ilmu falak juga. Nah itu yang saya tahu. Ya konon ya ini ceritanya dari tentu kalau saya sendiri tidak mendapatkan informasi dari beliau ya tapi ini banyak yang menggali dari keluarga ya beliau bahwa beliau itu juga pernah mengajar juga bahkan yang sudah yang tidak salah kalau yang beliau katakan sendiri adalah bahwa kitab beliau Khulasoh ini sudah menjadi referensi di sana waktu itu ya itu sudah menjadi buku wajib di sana waktu itu ya jadi ini yang Khulasoh ya jadi itu yang saya tahu dari beliau yang itu tapi kalau terkait yang lain beliau tidak cerita dengan saya itu yang saya tahu. Itu Pak Kiai Turaihan Kudus ya itu kan sudah periode sudah generasi belakangan itu sudah belakangan kemudian Pak Kiai Nur Ahmad itu lebih di belakang lagi ya kalau kalau saya cermati apa yang ditulis Pak Kiai Nur Ahmad itu ya itu kalau saya cermati benar itu nggak ada perbedaan dengan sistem Khulasoh hanya bedanya kalau Khulasoh itu menggunakan istilah burut ya di dalam Nurul Anwar itu burut itu diubah langsung menjadi derajat contoh umpamanya 310 derajat itu kalau Khulasoh disebut 10 burut ya 10 derajat ya tapi kalau di Nurul Anwar langsung ditulis 310 derajat nah itu ya kalau Khulasoh itu menggunakan markas Makkah Al-Mukarramah kalau Nurul Anwar itu sudah menggunakan markas Semarang atau Jepara gitu ya nah itu sudah menggunakan markas daerah kita sendiri ya itu beda tapi kalau melihat apa namanya kalau sistemnya ya takdilnya koreksinya itu nggak ada perbedaan ya nggak ada perbedaan sama sekali nah begitu itu yang saya tahu seperti itu. Beliau itu menurut saya ya orang hebat dalam arti keahliannya itu semua mumpuni ya semua mumpuni di bidang ilmu tafsir, di bidang ilmu hadis, di bidang ilmu fikih ya bahkan di keorganisasian beliau juga termasuk menjadi tokoh NU ya bahkan beliau juga
menjadi pejabat, ya. Beliau menjadi yang diantaranya yang saya tahu adalah Ketua Mahkamah Tinggi, Mahkamah Islam Tinggi, MIT, Mahkamah Islam Tinggi yang sekarang Pengadilan Tinggi Agama. Ya. Kemudian menjadi Rektor UIN Wali Songo. Ya, itu yang ya. Di samping dia juga menjadi anggota Badan Hisab Ruqyat Kemenak, itu sudah tentu. Betul, beliau rektor pertama. Iya. Jadi sebelumnya Wali Songo ini kan ya adanya di sekitar di Jawa Tengah ini kan Fakultas Tarbiyah Kudus, itu dulu cabang Jogja. Kemudian Fakultas Syariah di Demak, ya. Kemudian Wali Songo di Semarang didirikan Fakultas Dakwah. Nah, ketika mendirikan Fakultas Dakwah Semarang itu sekaligus dijadikan IAIN dengan sekaligus membawa Tarbiyah Kudus, Syariah Demak itu dibawa ke Semarang, diboyong ke Semarang sehingga IAIN menjadi 3 fakultas, Syariah, Dakwah, Tarbiyah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Itu belakangan. Jadi gabungnya yang pertama kali itu ini, ya. Ini apa? Tarbiyah Kudus, Syariah Demak, kemudian Semarang mendirikan Fakultas Dakwah, tapi sekaligus yang Demak sama Kudus itu diboyong ke Semarang. Nah, rektornya Pak Kiai Juber itu. Ya, bukan IAIN itu sebelum sekarang ya. Sekarang UIN, sebelumnya lagi itu Setain, sebelum Setain itu Fakultas Tarbiyah, ya, yang cabang Semarang. Sebelumnya lagi itu Kuliatul Qodok cabang Solo, ya. Kuliatul Qodok itu ya namanya Kuliah Solo itu kan Kuliatul Qodok, ya. Fakultasnya saya kurang tahu, mungkin Tarbiyah. Kalau melihat berikutnya Tarbiyah barangkali juga Tarbiyah, ya. Kuliatul Qodok itu awalnya Kuliatul Qodok, kemudian menjadi Tarbiyah. Nah, itu terus berkembang langsung menjadi Setain, menjadi IAIN, menjadi UIN sekarang. Ya, gimana ya kalau terkait dengan pembelajaran, sistem pembelajaran, ya beliau waktu itu karena beliau sudah punya kitab Khulasoh, ya, kemudian para mahasiswa itu diberikan, ya, kitab Khulasoh itu, kemudian langsung kita mempelajari dengan yang saya terima waktu itu, ya, itu langsung kita mempelajari Tulus Syams dan Tul Qomar, ya. Kemudian sebelum itu pembelajaran tentang awal bulan, ya. Tapi yang inti kaitannya dengan hisab yang hakiki bitahqiq itu Tul Syams Tul Qomar, ya. Kemudian saya juga masih ingat beliau, ya, terkait dengan Khulasoh Tabel halaman 212, ya. Ini beliau menyampaikan bahwa untuk penanggalan Masehi itu diawali dengan pembagian 28. Ya, masa masih ingat kenapa 2 bagi 28? Karena itu mempertemukan antara jumlah hari 7 dengan satuan masa Daur Sanah Masehi 4. Maka bagi 28, setiap 28 tahun itu nanti hari itu sama. Untuk periode 1901 sampai 2100. Ya, itu masih, ya. Kemudian tahun itu satu contoh umpamanya, ya, waktu itu, ya. Sekarang kita beri contoh sekarang. Andaikan beliau itu mengajarnya sekarang, ya, maka beliau akan apa namanya mengatakan untuk mendapatkan kapan, ya, untuk hari 1 Januari tahun 2023 itu hari apa, ya.
Terus saya andikan sekarang ya, beliau akan mengatakan bahwa 2023 dibagi 28, sisanya hasilnya nggak penting buang, tapi ya sisanya berapa? Oh sisanya ada 7, nah, begitu. 7 gimana? 7 silahkan masuk di halaman 211 kolom Al-Fadhil Minal Afronji. Cari mana angka 7 di kolom itu. Ya, cari. Oh 7. Angka 7, oh ini ketemu di sini. Silahkan angka 7 itu tarik ke kiri ujung paling kiri. Ya. Oh ketemu sana. Oh angka 1. Oh berarti 1 Januari tahun 2023 itu adalah hari Ahad. Nah gitu ya, nah, itu seperti itu. Kemudian untuk bulannya kan dipisah antara tahun Kabisat dan tahun Basitoh. Nah kalau Kabisat nanti silahkan urutkan tahun Kabisat, kalau yang Basitoh diambilkan bulan-bulan yang ada di kolom Basitoh. Kemudian tadi oh 1 Januari jatuh hari Ahad, angka 1 ini tarik ke atas, paling atas sana angka 1. Kemudian nanti bulan-bulan itu tinggal diurutkan. Bulan apa yang kita cari? Oh bulan November. Oh, angka 1 yang atas itu tarik ke bawah. Kemudian bulan November tarik ke sebelah kiri. Enggak, langsung bawa angka 1 di atas. Angka 1 yang paling ujung tadi tarik ke atas. Pindahkan ke atas. Oh nanti ketemu, oh hari apa? Oh 1 November jatuh pada hari Rabu. Nah, gitu. Oh gitu ya. Contoh begitu. 1 Agustus hari apa? Angka 1 tarik ke bawah, ambil bulan Agustus untuk kolom tahun Basitoh. Oh, hari apa ya? Oh, hari Selasa. Nah, angka 3, oh hari Selasa. 1 Agustus sama dengan hari Selasa, oh gitu. Oh mudah, sistemnya mudah. Ya, tentu saja. Betul. Ya, ini setahu saya sistem ini tidak kita jumpai di buku ilmu falak manapun. Silahkan dilacak. Saya belum pernah menjumpai sistem itu. Ya, sistem itu. Betul, benar. Kemudian tahun Hijriah juga begitu di sana di dalam halaman 212 itu ini ada persediaan angka majmu'ah dan angka al-fadhil minal Arabi. Arabi itu Arab, tahun Arab itu tahun Hijriah. Yang dimaksud tahun Hijriah ya. Jadi majmu'ah, satu contoh umpamanya andikan yang kita contoh sekarang ya. Sekarang tahun berapa? 1445 Hijriah. Ya, kemudian belum beri contoh 1445 itu dibagi 210. Kenapa kok 210? Oh 210 mempertemukan antara 30 dengan 7. 30 itu Darusana Hijriah, 7 itu harian, jumlah hari, seminggu. Pertemuannya ke 210, artinya setiap 210 tahun hari itu sama. Nah, 1445 dibagi 210, sisanya hasilnya enggak penting. Sisanya berapa? Oh sisanya 185. Nah, umpamanya begitu. Nah 185. Nah, kemudian 185 ini kita cari di kolom atas itu ada angka 0 ya. 0 yang kalau kita urutkan ya, tapi di situ tentu disesuaikan tidak urut. Ada 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ya, ini kita ambil 185 ini dekat mana dengan angka-angka ini? Tentu ini dekat dengan angka 180. 185 dikurangi 180 itu berapa? 5. Oh, silahkan angka 5 masukkan ke kolom al-fadhil minal Arabi, cari angka 5. Ya. Kemudian berapa? Tarik ke sebelah kiri, pertemukan dengan majmu'ah 180. Seret. Ya. Ketemu angka berapa di situ? Nah, ini tentu itulah angka pertemuan itu merupakan apa namanya? Alamat hari 1 Muharram 145 menurut kitab Khulasoh. Tapi ini maaf, ini urfi ya. Jadi Khulasoh itu ada hisab urfi, ada hisab hakiki takribi, ada hisab hakiki kontemporer, lengkap ya. Nah ini yang urfi. Ya, tentu di sini kita lihat,
Oh, muncul angka berapa? 180 dengan 5 kita pertemukan. Oh, angka 3. Oh, 1 Muharram menurut Khulasaah sistem urfi itu jatuh pada hari Selasa. Nah, urfi ini. Sehingga ini nggak bisa buat pedoman ya, hanya ini ansar-ansar. Oh, jatuh pada hari Selasa itu hisab urfi. Nah, seperti itu.